Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Algayuni. Kali ini bersama kita sudah bergabung Iga Fitri Amiga, peserta Santri International Fellowship Inggris 2024. Bagaimana sampai Iga dapat fellowship ini? Dan langsung aja kita ngobrol dengan Iga. Assalamualaikum, Iga. Salam, hai semuanya. Assalamualaikum Ya, Bapak. ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini kabarnya Alhamdulillah sehat, aman. Hari ini nggak, Ternyata ya gimana? cuaca di Inggris tidak yang semengerikan itu. Tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya. Ya, karena kan datang ke sini dapat kabar ya ini udah masuk musim winter kan gitu ya. Katanya yang sangat dinginnya ekstrim banget tuh ternyata ya ada ekstrimnya ada enggaknya juga. Ya, tidak semengerikan itulah. Ya, karena kita posisinya di England, di Inggris. Iya. Ya, tidak seperti wilayah UK yang di bagian utara, Northern Mm-mm. Ireland, Scotland. Kalau di atas kita kan Wales. Kalau di utara itu enggak, itu sampai drop banget temperaturnya. Oh iya. Ya, Oh, kalau berarti kita di gak dapat di wilayah sini. ya kalau kita kan di Englandnya di Inggris di bawah, ya saljunya juga turun Mm-mm. sekali-sekali dan itu juga nggak hujan kayak yang di utara. Kalau di sana Iya. sampai minus ya di atas 15-an bisa. Kalau kita paling Mm-mm. -2 kan sejauh ini musim dingin ya. Iya, Iga juga ngedapetin sejauh ini yang minus sampai -2, Pak. Ya, Iga di England di Inggrisnya di Birmingham ya. Iga di ini, pusatnya di Coventry University, Pak, Ya, untuk studi sekarang. ya di London. Di mana? Di Coventry, Nama yang nama daerahnya Coventry. bukan yang, iya di Coventry. Oke. Nah, ini kita sebelum ngobrol banyak nih selama di Inggris ikut fellowship ini, bisa diceritakan ke teman-teman gimana sampai Iga dapat fellowship ini. Ini keren banget loh, luar biasa loh. Alhamdulillah. Tapi eh, ya mungkin ini adalah apa ya namanya? Dari dulu kepengen banget ke luar negeri. Ya sekalinya terbang jauh banget ke ujung gitu kan ke Eropa. Ya, eh Sebenarnya tawaran ini tuh apa ya namanya? Agak ragu juga Iga ambil karena pertama posisinya Iga udah semester 7, lagi proses nyusun skripsi, terus udah mendekati ujian akhir semester. Maksudnya pelaksanaannya gitu kan ya Pak. Ya kan ini lagi pekan-pekan ujian akhir gitu kan. Cuma dibismillahin, coba ambil kesempatannya, alhamdulillah lulus. Waktu itu daftarnya pas di hari akhir banget. Nah, maksudnya kebetulan dapat informasinya di akhir-akhir banget itu kalau nggak salah di tanggal 30 Agustus, kalau Iga tidak salah. Di tanggal 30 Agustus dapat informasi ini ada beasiswa short course ke Inggris gitu. Mau ikut dan direkomendasikan, terus ikut, dapat surat rekomendasi dari mudir atau apa ya istilahnya kalau di universitas itu setingkat rektor. Terus tunggu pengumuman, tempat ada penundaan informasi ya sekitar 3 sampai 5 hari. Cemas-cemas harap mudah-mudahan lulus, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat lulus berkas, apa lulus seleksi berkas, terus ikut wawancara. Setelah wawancara, Iga lupa tanggal pasti sekitaran masih 2 pekan pertama di bulan September wawancara, terus sambil nunggu hasil akhirnya itu juga ada penundaan. Ya, nggak tahu alasannya kenapa, tapi ditunda. Mungkin biar kita lebih ini ya Pak, lebih banyak zikirnya, lebih banyak salawatnya gitu. Eh, Alhamdulillah, Allah apa ya, Allah berkasih lulus. Allah berikan kesempatan untuk keluar negeri dari doa yang udah lama di doa apa ya diamin-aminkan selama ini, akhirnya dikabulkan sama Allah. Dapatlah beasiswa ini ke Inggris dan berangkat kemarin di tanggal 24 November kemarin.
24 begitu. November berarti ini sudah Ya, berapa hari? di sekitar 24 sampai hari ini di tanggal hari ini tuh kan eh, 5 tanggal 5. Nah, itu berarti sekitar 12 hari berarti. ya, jalan 2 minggu ya. 12 hari. Iya, jalan 2 minggu. Jalan 2 minggu dari berapa minggu? Atau nyampe 3 sebulan? minggu programnya. Tiga Enggak sampai minggu ya? sebulan, Pak. Nggak Cuma nyampe. 3 minggu programnya. Mm-mm. Ya, tapi 3 minggu pun ya lumayan lah. Lumayan untuk dapat pengalaman baru, Iya, belajar, benar. dan apalagi tadi bercita-cita sudah lama bagaimana bisa keluar negeri ya. Iya. Ya, pembiayaannya dari mana, enggak? Apakah dari pemerintah Inggrisnya atau dari pemerintah Indonesia? Karena program Santi International Fellowship ini itu kan program dari Kemenak, apa ya namanya, kerjasama dengan LPDP, Hmm? jadi fully funded dari Indonesia. Oke, jadi fully funded dari Indonesian Government, LPDP Mm-mm. kerjasama dengan Kemenak ya. Ya, Iya, oke. Dan apa tujuannya Inggris saja? Atau ada pilihan negara lain? kalau untuk yang program Santi International Fellowship ini kan angkatan pertama, Pak. Angkatan Hmm, pertama ini tujuannya ke sini, ke Inggris dulu. Ya nggak tahu kalau angkatan kedua dan seterusnya nanti kemana. alasan Kalau alasan ke Inggris? Tahu nggak? eh, sejauh ini yang Iga dapetin alasannya karena untuk Coventry University sendiri itu emang jadi apa ya istilahnya ya, jadi kayak kampus tujuan untuk pelajaran interfaith gitu, Pak. Hmm, Mm-mm. Jadi kalau di kita tuh di Indonesia istilahnya apa ya, moderasi beragama gitu. ya Banyak moderasi sih, ya. banyak yang apa yang mempertanyakan itu. Kenapa kok santri tapi belajarnya ke Europe dan ya kan dominannya Europe bukan negara Islam kan begitu. Ya, Maksudnya nggak negara mayoritas yang Muslim. mayoritasnya Muslim gitu. Mhm. Banyak tapi sejauh ini Iga sendiri karena apa ya sudah menjalani 10 hari kelas, itu terasa kenapa kampus ini yang maksudnya kampus ataupun lokasi ini yang jadi tujuan dari program Santi International Fellowship. Sebenarnya Ya, dari program yang ditawarkan Kemenak itu ada beberapa, tapi munculnya berangsur-angsur gitu, Pak. Jadi Santri International Fellowship ini yang pertama keluar informasinya, terus yang kedua itu program yang di Amerika. Nah, terus yang ketiga itu ke Maroko, ada yang terakhir itu ke Mesir. Nah, Iga dapetin informasinya yang Santri International Fellowship yang ke Inggris, alhamdulillah lulus dan ya karena udah lulus berarti kan pelaksananya di waktu yang berdekatan, jadi nggak bisa daftar di program yang lain. ya. Artinya Mm-mm. peserta yang lain ada ke negara yang di Iga sebutkan tadi ya. Mm-mm. Iya. Dan ini sebelum kita cerita kegiatan di Inggris selama jalan 2 minggu ini, Ya, banyak gak waktu itu yang daftar gak? kalau Iga tidak salah itu ada sekitar eh, lebih dari 300 orang yang ikut. Jadi dari 300 orang diambil berapa orang ya? Kalau tidak salah Iga dengar-dengar dari no komenan netizen gitu. Diambil sepertiganya untuk ikut wawancara. Nah, dari sepertiga itu diambil 20 orang. Jadi kami satu rombongan itu 20 orang terpilih dari 300 lebih tadi yang daftar seleksi berkas. Yang khusus ke Inggris. Mm-mm. Khusus ke Inggris. Khusus ke Inggris dan negara di luar Inggris beda lagi. Beda lagi programnya gitu, Pak. Dan jumlahnya sama, 20 juga. Sejauh ini ya sama 20 orang. Ya. Dan yang 300-an tadi, se-Indonesia kah atau khusus dari kampus Iga aja? Atau kampus agama di bawah Kemenang? Target dari program yang ada ditawarkan itu targetnya ke santri atau santri, mahasantri, mahasiswa yang ada dulunya nyantri, atau yang
apa ya namanya, jadi pengajar di pondok pesantren. Ada juga yang satu program itu khusus untuk mudir atau naib mudir di Mahat Ali gitu, Pak. Ya, Mm-mm. dan Kalau yang lingkupnya, IGA ini, kalau ya, yang program IGA ini, Santri International Fellowship ini, itu 300 lebih orang yang ikut seleksi berkas dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Dan Mm-mm. peruntukannya tadi santri dan mahasantri yang Santri. sudah mengajar di pesantren, ya. Iya, kurang lebih begitu. Ya, oke. Ini keren banget. Luar biasa, selamat, enggak? Dan Terima kasih, setelah Kak. di Inggris ini kan nggak terasa nih. Udah jalan 2 minggu aja nih di Inggris. Iya, Jadi rasanya kegiatannya, yang ya gimana, mm-mm, Kak? yang sebelumnya 3 minggu kayaknya lama banget karena di negeri orang kita belum pernah ke situ. Jadinya, ternyata udah hampir 2 minggu aja gitu. Nggak terasa sebentar Ya, lagi udah mau pulang ke Indonesia. 9 hari lagi udah pulang ya. Nggak terasa. Iya, Jadi kegiatannya selama di Inggris ini apa aja? kayak sampai yang udah terlaksana hari sampai kemarin itu kemarin Hmm? kami ke London. Itu kita seminggu pertama kemarin khusus eh, di apa namanya di Coventry aja. Terus ada satu hari itu ke Solihull, ada eh, ke Birmingham. Ya. Jadi itu kalau di Coventry kita di Coventry University-nya. Mhm. Kalau ke Solihull itu kemarin ke ini ke Solihull Council. Terus ada juga visit ke apa namanya itu ke eh, apa ya komunitas Muslim yang sudah bekerja sama-sama polisi di Birmingham. Terus ada juga ke Bahu Trust. Bahu Trust itu di area Birmingham kalau Iga tidak salah. Terus ada juga ke eh kemana itu namanya? Ke ini komunitasnya orang Yahudi juga ada ke sana. Terus ada juga kemarin itu ke perkumpulannya orang-orang Muslim yang ada di sini gitu. Jadi karena Per- kita belajarnya interfaith, jadi kita tuh mencoba melihat eh, apa namanya ya toleransi dari berbagai perspektif agama. Ya. Jadi pas visit itu melihat langsung bagaimana interpret tadi Mm-mm. dan saat visit kegiatannya apa aja? Apakah ada Kita vis- dialog, ada sharing? mm, ada dialog, ada sharing juga Pak. Cuma Hmm? lebih di apa ya namanya eh, banyak interaksinya tuh ya dari pematerinya dulu, maksudnya dari pemukanya menyampaikan materi seperti ini, interfaith di sini seperti ini, lalu tanggapan dari mereka karena kan yang sudah dikunjungi ini adalah kaum-kaum minoritas, mulai dari komunitas Muslim, terus kayak Yahudi di sini juga orang yang minoritas gitu kan. Kemarin itu juga ada ke masjid yang di London itu ke tempat ini masjid yang dipimpin sama eh, Bibi di daerah Ya, apa Iga lupa namanya masjid masih asing gitu. Jadi karena masjid tinggal komunitas negara mana? Indonesia? di enggak orang orang sini yang Aha. kan kalau di sini itu eh, apa ya tidak semuanya pure mereka orang dari Europe tapi kan kebanyakan itu Hmm. orang India yang imigrasi ke sini atau orang dari Pakistan yang imigrasi ke Ya, sini. Asia Selatan Nah, ya. banyak yang udah menetap di sini lalu karena apa ya satu daerah itu khusus orang Muslim misalnya lalu bikin komunitas yang sudah apa namanya bisa berinteraksi artinya eh, Muslim pun di sini sebagai minoritas bukan orang-orang yang tertindas gitu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan agama yang lain. Lalu dari agama lain tanggapannya ke kita seperti apa? Ya, tadi menarik Iga sampaikan sebelumnya. Jadi setelah di Inggris melihat interpret tadi ada sesuatu yang berharga ya, yang perspektifnya tentu berubah setelah di sini. Ya setelah Iga di sini apa yang Iga lihat nih?
hal yang positif setelah di sini dan flashback sebelumnya sebelum ke Inggris seperti apa? Ya mungkin Iga bawa dari sebelum Iga ke Inggris gitu ya Pak. Ya, Iga membayangkan ketika Muslim sebagai minoritas itu kayak yang dikucilkan, disudut, dipojokkan atau tidak seperti kaum yang tidak dianggap begitu. Tapi ternyata justru setelah sejauh ini Iga melihat ketika kita datang ke komunitas-komunitas Muslim ataupun komunitas agama lain yang hidupnya berdampingan dengan Muslim, justru ternyata tidak seperti itu gitu. Makanya sampai saat ini muncul satu kalimat yang masih Iga pegang sejauh ini gitu ya Pak. Kaum minoritas itu tidak selalu tertindas walaupun kita misalnya Muslim di Indonesia kan itu mayoritas. Kita melihat apa ya namanya kaum mayoritas itu yang paling menguasai. Tapi ternyata di sini enggak juga walaupun di beberapa aspek itu eh, memang kaum mayoritas yang memegang aspek tersebut gitu. Nah, misalnya kayak kemarin itu pas di Bahu Trust. Bahu Trust itu komunitas di Masjid Sultan Bahu yang didirikan sama Sultan Bahu. Sultan Bahu itu orang Pakistan yang datang ke Birmingham lalu berkeluarga dan bikin komunitas di sini. Dia itu ya orang Pakistan. Jadi di sekeliling Bahu Trust itu ya orang-orang Pakistani gitu. Nah, sebagai orang yang minoritas ternyata nggak yang ya hidupnya terkucilkan seperti itu enggak juga. Mereka justru sudah bisa jalin apa namanya ya, jalin kerjasama dengan banyak pihak, lalu juga sudah berhasil menyukseskan beberapa event. Di antara eventnya itu apa ya, event kerjasama dengan pemuka Kristen di sekitar Bahu Trust itu untuk bikin apa ya semacam dokumenter untuk penolakan kasus KDRT di sekitar itu. ya, artinya sangat diterima ya. Mm-mm. Kemudian eh, nggak ada Islamophobia itu nggak ada ya. Mungkin Dan itu aja di wilayah yang masih apa namanya ya, untuk interfaithnya belum melekat. hmm, Untuk pemahaman toleransi itu belum melekat sama eh, merekanya gitu. Jadi kalau menurut Iga, ketika orang bilang kok santri dikirim ke Europe gitu. Nah kemarin banget ini ketemu sama komunitas Yahudi. Jadi eh, beliau itu namanya Rabbai. Rabbai itu memberikan satu statement bahwa Indonesia itu sudah membuat keputusan yang benar, keputusannya sudah tepat ketika mengirimkan mengirimkan para santri dalam program santri international fellowship itu sudah keputusan yang benar karena maksudnya kami dari program fellowship itu melihat apa namanya melihat di sini secara langsung bagaimana orang-orang yang minoritas itu diperlakukan atau bagaimana semestinya kita sebagai kaum mayoritas itu memperlakukan orang yang minoritas. Artinya kan kalau untuk Indonesia sendiri itu eh, apa ya kita orang Muslim mungkin melihat orang Konghucu misalnya yang minoritas di Indonesia ya bagaimana kita sebaiknya memperlakukan mereka dan bagaimana mereka sebaiknya diperlakukan gitu. ya, Mm-mm. karena kami sendiri kan sudah jalan tahun kedua nih Kak di sini sudah setahun Iya Pak. dan kami di London posisinya di zona 5 di Sutton. Sejauh ini baik di Sutton atau pas di Londonnya, wilayah England yang lain atau pas ke Wales, Mm-mm. ya fine-fine aja, nggak masalah, nggak masalah. Dan Mm-mm. di sini kami juga bergaul dengan orang lokal, termasuk perantau dari negara lain. Bahkan pas puasa, selain ikut buka puasa di masjid, juga diundang komunitas negara lain, Bangladeshi, Pakistani, termasuk dari Mm-mm. Turki. Dan yang menarik, di pelaksanaan buka puasa ini nggak di masjid. Karena kan masjid di sini nggak sebanyak di Indonesia. Masjidnya Iya juga benar. ukurannya nggak besar. Dibuka juga waktu pas pelaksanaan sholat aja kan di sini kan. Mm-mm. Jadi di
pelaksanaan buka puasa tadi, iftar tadi, yang Pakistani, eh, Turki, itu di gereja. Oh ya. Itu di gereja. Jadi di gereja, jadi nyewa hall di sana, di daerah Belmont. Waktu saya diundang oleh komunitas Pakistan tadi, termasuk yang Turki. Tokoh-tokoh Turki dari berbagai lapisan, kalangan, diundang Mm-mm. seluruh UK, dan ada perwakilan dari negara-negara lain. Waktu itu saya diundang, Oh, iya. dan dari kalangan agama lain juga diundang untuk ya seperti ini pelaksanaan iftar bareng. Dan di akhir acara saya ikut diwawancarai, gimana tanggapannya? Nah, tanggapannya ya saya bilang ini bagus supaya kita saling eh, tahu dan pada akhirnya ada mutual understanding. Nah, Iya. jadi jadi dan ya nggak masalah gitu, dan di sini juga urusan makanan kan juga nggak masalah ya, apalagi di London kan muslimnya lumayan banyak, dan seluruh UK ya perkiraan saya di angka 5-7% dari 58 juta, dan angka 45 juta itu lumayan besar walaupun Iya. minoritas ya, walaupun minoritas. Mm-mm. Nah, jadi itu pengalaman yang Iga dapat setelah di sini. Dan untuk sisa waktu 7 hari, 9 hari ke depan, apalagi nih kegiatannya? Tetap ada beberapa visit ke komunitas-komunitas lainnya. Terus kita juga ada nanti di pekan terakhir itu di London, Pak. Di London ya? Cuma untuk wilayah apa ya? Tepatnya Iga belum tahu banget ini namanya karena namanya lumayan asing kan gitu. Ya, Mm-mm. insyaallah kalau memungkinkan ketemu, ketemu. Boleh, Pak. Ya kalau enggak, mudah-mudahan ya doa, mudah-mudahan dilancarkan ya kegiatannya. Jadi fokus dulu Amin. ke sana. Ya kalaupun misalnya ada kasus, katakanlah rasi, sara, atau Islamophobia. Ya saya pikir itu Mm-mm. kasuistik, ya, saya pikir eh, kasuistik. Mungkin di daerah tertentu atau di saat tertentu, entah dari yang bersangkutan juga nggak pas dengan masyarakat setempat. Nah ini kan banyak faktor ya, artinya kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan atau mengeneralisir. Karena pengalaman saya di sini dan dari keterangan Iga tadi juga ya sejauh ini nggak masalah, ya kan? Mm-mm. Saling menerima, saling menghargai perbedaan, warna kulit, kepercayaan, agama, dan itu juga yang saya rasakan selama di Inggris ini, dan kami juga lebih banyak bergaul dengan orang asli sini, perantau dari negara lain, yang justru mereka sangat welcome, kemudian sangat banyak banyak membantu sampai pindahan juga. Ibu kos sebelumnya itu ngangkat barang tuh, diantar pakai mobilnya, diangkat ke tempat yang sekarang tuh, gak? Coba bayangin. Ya Allah. Untuk sekolah anak juga orang-orang lokal sangat membantu ya. Yang saya pikir kuncinya adalah balik lagi ke kita. Iya. Nah, kalau misalnya kitanya terbuka, kemudian bergaul, respect ke orang, orang juga akan respect ke kita. Tapi kalau misalnya kita cuek bebek, terus nggak respect ke orang, ya bagaimana mungkin orang respect ke kita kan? Apalagi statusnya Iya, kita pendatang ke negara orang. Gitu sih, Gak. Ini dari pengalaman saya ya, yang sudah iya. setahun di sini. Oke, jadi di sisa waktu ini akan ada visit lagi, dan kurang lebih kegiatannya seperti yang Iga sampaikan tadi. Jadi ada dialog, Mm-mm. kemudian ada sharing, melihat keberagaman interpret yang ada di Inggris, Iya, terutama benar, Pak. di Inggris Coventry tadi ya. Iya, di Coventry. Ya, dan Iga kuliahnya di mana? Iga saat ini kuliahnya di Mahatali, Sumatera Parabe, Pak. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sudah semester 7. Iya, semester 7. Jurusan? Jurusannya fikih usul fikih. Kenapa ngambil jurusan fikih usul fikih dan di Parabe, Padang?
Kalau diceritakan ceritanya panjang nih Pak, nggak habis Ya. kayaknya nih kan waktunya gitu ya. Coba singkatnya, eh Iga kan sebelumnya itu di Aliyah, di Hmm, Aliyah di Aceh Timur, lalu pengennya lanjutnya di Aceh aja. eh, Maksudnya setelah pertimbangan yang panjang. Tapi jujur sebelumnya, sebelum tamat dari Aliyah itu, dia kepengen banget gitu kan Pak ya. Balik lagi ke cita-cita sebelumnya gitu ya, pengen keluar negeri gitu kan. hmm. Pengen ngambil kuliahnya ke Timur Tengah, tepatnya di Mesir. Karena memang, Al-Azhar. ya di Al-Azhar. Ya. Karena mungkin kalau kata orang sekarang FOMO gitu ya, ikut-ikutan orang kuliah ke Mesir kita juga. Tapi bukan alasan itu yang membawa Iga-Iga pengen ke Mesir gitu. Karena memang Karena udah kita tahu, cita-citanya dari awal keluar negeri tadi ya. mm-mm, Ya, ya. karena kita tahu Mesir itu kan apa ya, kampus agama, walaupun bukan kampus tertua di Mesir. Lalu Hmm, eh, di sana juga untuk peradaban ya kita bisa lihat perkembangannya seperti apa gitu. Dan untuk sumber referensi Islam ya di sana memang pusatnya begitu kan. Maksudnya di Timur Tengah itu memang pusatnya begitu kan ya Pak. ya. Jadi kesenangan untuk mempelajari Islam lebih dalam itu pengennya langsung gitu di tempatnya gitu kan. Tapi Allah kasih eh, bumbu cerita yang lain gitu. Qadarullah tamat di tahun 2020 itu COVID. Nah, Kemenak itu tidak buka beasiswa khusus untuk ke Mesir yang mana sebelum-sebelumnya dibuka gitu. Jadi coba dicari jalan lain, tetap harus mondok gitu, misalnya tinggal di asrama, mendalami Islam dari cara yang lain, maksudnya tidak dengan pergi ke Mesir tadi. Akhirnya ngambillah program TAFI 1 tahun, itu belum selesai sebenarnya, pengen masuk lagi tapi programnya terbatas. Tahfiz di mana? Selesai Di di Aceh Timur. Benar Meriah, Pak. Oke, Waktu itu ada ditempatkan di Benar Meriah. Pusatnya di Takengon. Di ini rumah Tafiz Cahaya Azami. ya. Mungkin nanti viewers ada yang tahu di situ. Nah, di tahun 2020 selesai 1 tahun di 2021. Qadarullah, kakek meninggal di bulan November, jadi mengharuskan sakit sebelumnya, terus pulang ke Bukit Tinggi, lalu Allah jemput karena Allah lebih sayang sama beliau gitu. November meninggal. Di setelah almarhum itu, lalu harus balik lagi ke Benar Meriah karena program tadi kan belum selesai kan ya Pak. Jadi balik lagi. Cuma menariknya ketemu informasi Mahat Ali. Nah, Mahat Ali ini sebenarnya kan di Aceh itu juga ada dan dari rumah itu lumayan dekat. Kan dari Benar Meriah ke Samalanga tidak terlalu jauh. Nah, jadi Mudi Mesra itu punya Mahat Ali sebenarnya, Pak. Hmm, Nah, cuma di informasi yang Iga dapatkan waktu itu, Mahat Ali di Aceh itu mungkin karena didukung dengan kondisi COVID waktu itu, tidak menerima calon mahasantri kecuali dari alumninya sendiri gitu. Jadi mau tidak mau berarti kan mencari informasi yang lain. Nah, Allah kasih jalannya waktu pulang ke Bukit Tinggi itu lihat informasi Matahari Sumatera Taulik Parabe, lalu coba menghubungi orang, maksudnya ustadz atau ustazah yang kenal di situ. Akhirnya dapat linknya, dapat begini cara daftarnya, cara belajar di sini seperti ini, kata beliau gitu. Setelah dapat informasinya, Allah coba kasih pertimbangan yang lain. Nah, dapat informasi kampus Islam lain di Padang. Jadi coba pilih mana satu nih, kan gitu. Jadi antara dua akhirnya memutuskan untuk coba daftar ke Mat Ali. Allah masih kasih apa cerita yang baik gitu. Allah kasih lulus di Mat Ali itu. ya. Dan ngambil jurusan fikih, usul fikih tadi, karena memang Mm-mm. mendalami agama ya. Iya, Ya, Pak. dengan latar belakang MAN, Iya, pendidikan Man. sebelumnya. Ya, Iya. akhirnya jadilah di Parabe, di Padang, walaupun tadi nggak jadi ke kampus yang tertua kedua di dunia, Al-Azhar.
Mm, Kalau yang tertua pertama kan di Maroko, Fatimah El-Behri. mm. Nah, nggak jadi ke luar negeri, belum ya, belum. Nah, akhirnya ya sekarang ke Inggris Belum, nyampe. belum. Nah, memang aula itu punya jalan sendiri, Iya. ya. Nah, yang kadang kita pingin di sini, nah, tapi belum terbaik. Setelah kuliah, ini Iga ini kan udah semester 7. Jadi bisa diceritakan ke Mm. teman-teman kegiatan selain perkuliahan, di luar perkuliahan apa, apakah ada ikut lomba? Ya. Ya, untuk kegiatan Mhm. sampai saat ini dia cuma pegang dua, kuliah sama organisasi. Organisasi pun bukan yang ranahnya politis, tapi Iga lebih ke akademis gitu, Pak. Jadi untuk Mahat Ali itu karena Mahat Ali kan di bawah Kemenak, jadi istilah BEM kalau di kampus lain itu Mahat Ali punya istilahnya DEMA, Dewan Eksekutif Mahasantri gitu. Jadi Iga di DEMA ini udah tahun kedua, jadi Iga gabung dari semester 3, 3 ke 5, 5 ke 7 gitu. Dan di tahun pertama itu Iga masuk DEMA, Iga jadi sekretaris DEMA. Sekarang alhamdulillah dinaikin dikit jadi ini Pak, jadi wakil presidennya gitu. Dan selain itu, Dema Mahat Ali itu, karena Mahat Ali kan itu banyak di Indonesia, nah, punya asosiasi. Jadi namanya Dema Amali, Dewan Mahasantri Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Nah, kalau di Dema Amali, Iga itu ambilnya di Departemen Kajian Riset Ilmiah, eh, kalau jabatan khususnya di Sekretaris Departemen. Ya, jadi Mm-mm. aktif ya, berorganisasi dan ini ngimbangin studinya gimana? Ya, gimana bilangnya Pak? Di ini aja, Tetap jalan ya, disusun. dua-dua Tetap. tetap jalan. Eh, ber- nggak bisa yang apa? Yang jelas, kuliah itu prioritas. Tapi selagi punya waktu senggang, artinya tidak ada jadwal khusus untuk perkuliahan dan kewajiban sudah tunai, barulah di situ organisasinya bermain gitu. Ya, karena amanah utama kuliah Mm-mm. ya Iya, menyelesaikan yang wajib-wajib ya. iya benar. Nilainya gimana? Aman? Alhamdulillah so far aman. IPK berapa sementara? Aduh, Alhamdulillah terakhir itu IPK-nya di 3,81. Wah, Masya Allah. Udah summa cum laude nih, berarti. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan plusnya Amin. lagi, di luar perkuliahan dengan nilai akademik yang alhamdulillah tinggi, ada pengalaman lebih berorganisasi tadi. Jadi melatih Mm-mm. kepemimpinan, menguatkan komunikasi, membangun jejaring, ikut pengembangan diri. Dan di luar organisasi itu, apalagi gak di kampus yang diikuti? Kalau untuk kegiatan itu berarti cuma yang nambah-nambah aja sih Pak. Kayak kemarin itu sempat ikut juga perlombaan. Tapi nggak fokus di bagian situ karena hmm, apa ya, udah pegang dua yang utama. Jadi rasanya yang ini hanya ngikut aja gitu. Kemarin tuh sempat ngajuin ini sama tim. Ngajuin karya tulis itu di tahun 2023 di Universitas Semarang itu ada ngadain event eh, Islamic Science apa ya Iga lupa Islamic Science Fair gitu. Jadi itu semacam event sains dan eh, apa ya jenis perlombaannya yang Iga ikuti itu karya tulis ilmiah. Jadi ngajuin abstrak dulu, terus akhirnya lulus abstrak. Nah, lulusnya sampai semifinal. Allah kasih kesempatannya cuma sampai situ, belum sampai final. Itu perlombaan yang terakhir Ika ikuti, Pak. Ya, tapi itu keren loh, semifinal. Dan yang jauh lebih penting lagi sih prosesnya itu gak. Yang nggak Mm-mm. semua orang punya keberanian untuk nyoba.
Nah, apalagi sampai nyampe semifinal ya. Dan di kampus kan banyak UMKM, UMKM. Selain organisasi tadi ada ikut kegiatan UMKM yang lain nggak, Iganya? Dan tadi sempat menulis. Eh, oke. Kalau ya di Dema Iga itu UKM terbatas kita ikuti karena posisi Iga kan itu sudah jadi wakil presiden. Nah, Hmm? pergerakan yang UKM itu sendiri kan tetap bergeraknya di bawah Dema. Kalau di kami gitu. Jadi Iga hanya ngikut UKM itu hanya untuk memantau saja lagi jadinya. Karena kan dengan posisi yang ada, kalau ikut semua UKM ya gimana ya gitu ya Pak. Ya Iya, udah iya. cukup di atas gitu. Ya, barangkali ada UKM tertentu, Palang Merah, pers, yang sempat ikut kegiatannya. Atau diamanai Kalau sebagai apa? kalau Iga sempat ikut tambahan itu yang fokus baru satu di lembaga pers, tapi sempat pecah fokus karena ada beberapa yang lebih prioritas untuk itu gitu. Ya, balik lagi tadi bahwa kuliah prioritas. Mm-mm. Nah, setelah yang wajibnya selesai, baru yang sunatnya ya. Yang Iya sunahnya betul. organisasi, terus kegiatan organisasinya juga ada amanah yang lebih besar. Nah, sepanjang masih ada waktu luang, barulah kegiatan-kegiatan yang lain, Iya benar. termasuk UMKM-nya. Dan Iga tadi sebelum ke Padang, kan mannya di Langsa, Di Aceh Timur. Aceh Timur. Iya, Man berapa di Aceh Timur? di Aceh Timur itu di Man Insan Cendekia namanya Pak. Ya, dan Pak, Iya. kalau SMP SD-nya di Aceh Timur juga? Untuk MTS itu juga sempat di dua sekolah. Kelas satu kelas 2 itu di MTSN satu Bukit Tinggi. Nah, Mhm. untuk kelas tiganya baru pindah ke MTSN satu Benar Pria. Ya, Mm-mm. kalau SD-nya? Kalau SD-nya Iga 6 tahun itu di Bukit Tinggi, Pak. Nah, Iga kan lahirnya di Bukit Tinggi. Ya, Besar sampai kelas 2 Sanawiyah di Bukit Tinggi. Begitu kelas 3 Sanawiyah baru pindah ke Aceh dan hingga saat ini. alasan pindah Ikut orang tua. ikut orang tua. Nah, Iya, jadi ini eh, Iga asalnya sebetulnya dari mana? Tadi kan Bukit Tinggi, Bener Meriah, terus Langsa. untuk daerah asal, ya gimana ya? Iga dari Bukit Tinggi. Aha. Lahirnya di Bukit Tinggi. Eh, kalau ditanya kok ininya kan Umi itu orang Sumatera Barat. Nah, yang Orang, ayah oh, baru yang Umi orang orang Gayo. Awa, Iya, orang Awa, orang Awa iya. di di Bukit Tingginya kah? Eh, di Kabupaten Agamnya. Oh, Kabupaten Agam. Saya mertua Iya, perempuan benar. yang orang Awa, gak? Oh iya, Bukit Pak. Tinggi. Ya, kalau Oh, mertua laki-laki, Wong Gitu Galuh, Palembang. oh, Cuma papa mama ya. itu udah merantau ke Jakarta, nikah di Jakarta, istri sama adiknya lahir di Jakarta. Hmm, Ya, ya, oh ternyata seperti itu. Jadi Umi ya. orang Awa, Ayah bapaknya orang Gayo. orang Yang Gayo ayah orang ayahnya. Gayo. Iya. Berarti satu suku dong sama saya ya, sama-sama Gayo ya. Iya tuh, Pak. Iya, 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 iya. Hmm. Oh gitu ceritanya, makanya Hmm. Bener Meriah, Bukit Tinggi, terus ke Langsa. Nah, jadi ikut orang tua pindah ke Bener Meriah ya. Iya, Dan benar. pas sekolah dari SD sampai SMA ini, Iga sepertinya akademik oke, dan aktif berorganisasi juga. Sempat awal masuk itu di Aliyah. Mhm. Sanawiyah pengen ikut, tapi lebih fokus ke belajar dulu gitu. Khawatirnya karena apa ya namanya? Ya takut pecah fokus. Jadi fokusnya ke sekolah dulu, di Aliyah baru gabung organisasi. Jadi mulai aktif lah ya pas aliyah ya. Sanawiyah belum ya. Mm-mm. Belum. Ikut organisasi apa aja waktu pas di aliyah tadi? Kalau Aliyah, Iga itu lebih pegangnya di OSIM. Karena kan madrasah, jadi kalau di sekolah biasa kan istilahnya OSIS ya Pak ya.
Kalau di madrasah itu OSIM, jadi sekolahnya Iya, ganti madrasah gitu aja. Kalau di OSIM itu Iga ikutnya di bidang ubudiyah. Ubudiyah itu bagian ke apa? Ibadah. iya. Terus di luar itu Eh, nggak ada. Karena baru-baru masuk, jadi di situ dulu aja gitu. sempat ikut pramuka kah? Eh, Pramuka satu sisi karena waktu itu kan kurikulumnya kurikulum 13. Mhm. Jadi kurikulum 13 itu kan pramuka wajib. Nah, jadi sempat gabungnya di pramuka. Satu alasannya karena pramuka wajib gitu. Kedua sempat ini juga sih kalau di MAN IC itu punya apa ya namanya pasukan khusus. Jadi sempat gabung buat latihan-latihan yang lebih intensif, tapi enggak yang sampai ikut perlombaan keluar. Ya, dan belajarnya juga berjalan lancar. Aman. Nilai juga alhamdulillah nggak masalah waktu itu ya. Alhamdulillah aman. Ya, aman. Tetap tetap prinsipnya seperti tadi. Mendahulukan yang wajib. Jadi Mm-mm. dari sisi waktu juga yang prioritas penting, baru mengerjakan yang di luar itu ya. Juara nggak sih waktu pas sekolah itu gak? Iga di sekolah? Aduh. Kalau yang Aliyah karena dapetin kurikulum 13 kan itu nggak ada perankingannya, Pak. Hmm, Jadi nggak tahu tuh apa dapatnya di ranking berapa. iya. Tapi Kalau so far tak, waktu ini, hmm, apa, Pak? Waktu apa ya sebelum sebelum Alia, akhir, sebelum tamat, sebelum aha, tamat Aliyah itu kan pada sibuk SNMPTN, SBMPTN. Jadi sempat dikumulasikan nilainya ya alhamdulillah masih ada di tiga besar untuk satu angkatan itu. iya iya, alhamdulillah, masya Allah. Dan pas Alia jurusan apa? IPA, PS, Alia Iga ambil jurusannya IPA. IPA, oke. Dan Iga berapa bersaudara? Nah, Iga berdua, satu Aha. lagi adik Iga perempuan. Yang adik perempuan udah kuliah juga gak? Belum Pak, dia itu lagi ini ngambil program tahfiz di Kabupaten Agam, dekat Hmm? sama tempat apa, sama kampus Iga. Jadi sekarang karena masih dalam masa program, di samping jalanin program dia dikasih amanah sama apa ya namanya, kepala pondoknya itu untuk jadi musyrif atau apa ya istilahnya, jadi guru tahfiz, pembimbing tahfiz di sana gitu. Ya, dan sama seperti pas kuliah tadi, pas sekolah ada nggak lomba-lomba yang diikuti entah menulis juga? Eh, karena di bagian IPA itu lomba yang Iga pernah ikut tuh kayak cerdas cermat, terus kalau di Aceh itu ada LBFT, lomba berhitung Fakultas Teknik punya pun punya Universitas Syahkuala. Itu sempat ikut tapi hanya sebatas semifinal Kalau yang cerdas gitu, cermat, Pak. Sama sampai batas semifinal. dapat Mungkin juara nggak? Allah masih masih di semifinal, Pak. Jadi Semifinal ya? nggak sampai juara. Ya, Atau tapi mungkin Allah masih apa ya, masih pengen dia belajar lebih jauh gitu ya. Jadi belum dikasih juara. salah satu hikmahnya dan lagi-lagi Iya. sudah mewakili sekolah pun, apalagi lingkup Aceh ini kan luar biasa, luar biasa. Dan pastinya dapat pelajaran lebih ya supaya lebih prepare lagi ke depannya. Tapi itu Mm-mm. keren, keren. Dan orang tua tadi kan dari Padang pindah ke Bener Meriah. Pekerjaan orang tua apa? Saat ini kalau secara tertulisnya ayah itu petani, Umi ibu rumah tangga. Cuma karena Umi gemar mengajar, ya gitu. Jadi sekarang cara teknisnya itu Umi ngajar di beberapa tempat dan alhamdulillah sekarang di rumah itu punya yayasan tahfiz, yayasan Quran gitu Pak. Ada ngajar tahfiz juga di rumah. Ya, berarti Iga ngambil tasbih ini ya
katakanlah agama nggak terlepas dari sosok Umi, Ayah dengan Umi. ayah dengan Umi. Mm-mm. Eh, ini menarik kan? Ya artinya benang merahnya ketemu nih, ketemu. Dan Iga bisa seperti ini kan gak terlepas dari sosok ayah sama Umi yang kalau dari cerita Iga tadi yang cukup menekankan pertama ke agama ya. Nah, jadi orang tua ini jadi role model dalam keseharian dikuatkan betul urusan agama ini. Dan yang kedua, memprioritaskan pendidikan. Iya, benar. Nah, nilai yang ditanamkan ke Iga sama adik, nilai apa saja dan gimana sih ayah sama Umi ini mendidik Iga bersaudara? Gimana bilangnya ya? Kalau yang paling ditanamkan sama ayah sama umi itu jelas seperti yang sering kita dengar, adab itu di atas ilmu. Jadi ayah sama umi itu sangat-sangat menekankan terkait adab itu pertama. Kedua, eh, kemandirian itu penting karena eh, kadang kita hidup di negeri orang, kita nggak tahu harus bagaimana. Jadi pertama itu adab, kedua kemandirian, ketiga keseriusan. Jadi keseriusan sangkut pautnya ke tanggung jawab. Jadi mungkin empat itu yang sering dibahas, yang sering dibicarakan, yang sering diamanahkan sama ayah sama umi ke Iga dan adik Iga gitu. Ya, dan untuk case ke Inggris ini ya karena kan sebelumnya juga sudah merantau, ya kan, merantau dari Benar Meriah walaupun masih di Aceh. Waktu pas fellowship ini orang tua sendiri gimana? Apakah ada ya khawatir pasti tentu. Jadi waktu pas dikasih tahu menyangkut perizinan atau persiapan ini seperti seperti apa nih dari sisi orang tua? Sejauh ini Sejauh ini apapun kegiatan, apapun aktivitas asal positif, maksudnya membawa perubahan yang baik, membawa dampak yang baik untuk diri sendiri pertama, kedua untuk agama, terus untuk apa namanya, untuk negara kita. Ayah sama Umi selalu dukung, eh, berikan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Jadi tetap keputusannya balik lagi ke diri sendiri atas pertimbangan diri sendiri dan bantuan dan sokongan dari orang tua gitu. Ya, jadi sepanjang baik didukung dan nggak memaksakan kehendak. Oh, nggak boleh atau harus begini, nggak ya? Enggak. Ya cukup demokratis memberikan kebebasan yang tentu keputusan apapun, pilihan apapun ya mesti siap dengan pilihan tadi. Karena kan Mm-mm. pasti ada konsekuensinya ya, ya. Iya benar. Ya, terus apa nih yang paling berkesan dari pola asuh orang tua tadi yang paling Iga ingat sampai sekarang? Yang nomor satu sih Pak, adab. Adab tadi ya. Dua-dua, Ya, dua-dua sangat menekankan adab. mm-mm. Dan tadi untuk agama, dua-dua jadi role model penting. Jadi Benar. ya, oke. Dan ini nggak terasa. Sebentar lagi di Inggris kita cerita fellowship lagi nih, Ga. Oke. Sebelum berangkat, apa nih persiapan? Ini kan penting nih buat teman-teman. Dari podcast ini Mm-mm. ada yang menonton, kemudian coba program ini ke depannya yang mesti disiapkan sebelum keberangkatan. Ini persiapannya dari segi apa ini Pak? Ya, kalau kami dulu, ini kan ke Inggris ini bawa keluarga. Jadi Mm-mm. ya visa, paspor itu udah pastilah diurus, bayar asuransi, Iya. terus pakaian sampai ke vitaminnya, makanan. Kalau untuk case IGA yang 3 minggu seperti apa nih persiapan? Apalagi kan menghadapi musim dingin. Nah ini Iya. lebih persiapan teknis sih. Ya mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan teman-teman yang akan mengikuti program yang sama walaupun negaranya beda. Sejauh ini yang bisa Iga konklusikan, maksudnya Iga simpulkan, yang harus Hmm? kita prepare pertama itu yang jelas berkas. Ya, Ya, karena kita, kayak Bapak bilang tadi, kita keluar negeri, semua berkas itu harus komplit. Harus dipersiapkan dan disimpan, baik itu secara soft file,
kalau ada hard filenya juga nggak masalah gitu. Yang jelas itu harusnya apa yang harus ada itu soft file. Jadi kalau bisa terkait apa ya berkas diri itu disimpan di G Drive atau di penyimpanan soft file yang lainnya. Karena sewaktu-waktu itu bisa jadi ada harus diminta, jadi harus dikasih lihat misalnya gitu. Itu pertama. Terus terkait asuransi, kalau kemarin karena kami berangkat atas nama negara, jadi asuransinya disiapkan sama negara gitu. Terus yang kedua dari akomodasi dan logistik, ya apa ya namanya, menyesuaikan aja. Kalau kita orangnya susah beradaptasi dari segi rasa, mungkin bisa disiapin yang kayak makanan-makanan kering, misalnya gitu. Kalau untuk itu, terus kalau untuk apa lagi ya, untuk sandangnya, maksudnya bagian pakaian dan yang lainnya, ya menyesuaikan. Kalau datangnya di musim dingin, ya seperti ini, kayak kemarin lumayan lumayan banyak pertimbangannya ini baju bakal berapa lapis kan kayak gitu-gitu. Ya, dah. Apakah yang harus setebal itu apa gimana? Terus untuk apa lagi ya? Untuk kesehatan itu ya kalau misalnya kita punya semacam alergi atau punya kebutuhan lain, misalnya dengan ke musim tertentu, ya berarti harus prepare dan harus siap dengan itu. Ya kalau Ya, badannya easy apa ya, easy going ataupun mudah beradaptasi, so far alhamdulillah aman-aman aja. aman Terus ya. yang paling penting, yang paling penting menurut Tiga, eh, sampai saat ini bukannya bagaimana, setiap program apapun yang fully funded, bukan berarti kita tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Misalnya kayak kemarin, itu Iga harus beli tambahan code, misalnya gitu kan, itu butuh biaya kayak kayak gitu. Jadi eh, program manapun yang fully funded, kalau menurut Tiga, teman-teman juga harus punya persiapan biaya, sedikit persiapan biaya gitu, nggak yang eh, megang no rupiah banget, nggak juga. Ya, anticipate Nah ya. itu penting itu. Anticipate. Anticipate ya, Gak ya? Ya, situasi emergency kita nggak tahu ya. Mm-mm. Ya, adalah pegangan. Kalau nggak kan Harus ada repot. pegangan minimal Iya, gitu. Jadi nggak bisa yang, oh karena ini fully funded, jadi terus 0 rupiah banget yang kita pegang, nggak bisa juga. iya. Dan untuk makanan tadi, bawa makanan kering juga dari Indonesia. Kan takut nggak sesuai gitu ya Pak ya. Jadi kami bawa makanan kering gitu. Sebagian teman-teman ada yang, kan kalau di Europe kan gaya sarapannya itu pakai roti, pakai telur, pakai susu kan gitu. Sebagian Ya, dari kita itu ada yang belum bisa beradaptasi dengan itu gitu. Jadi ada yang bawa rice cooker gitu, ada yang bawa bawa beras. lauk-lauk kering untuk makan Ya, di sini ya. gitu. Iya Bawa, bawa bawa beras beras kan? Iya, karena bawa beras. khawatirnya ya kalau Iga bawa sih Pak. Iya, iya, Karena iya. kan kalau untuk kita Indonesia itu kan punya prototipe kalau nggak makan nasi nggak makan gitu kan. Ya, Jadi definisi kayaknya makannya mesti dengan ini nasi. harus pakai nasi. Kalau Harus nggak pakai pakai nasi nasi. nggak makan namanya Walaupun gitu roti kan. juga sudah karbo ya. Iya, kata begitu. Iya, kan sayang juga bagasinya kosong. Mm-mm. Jatah bagasi berapa? 39, 40, Kalau kemarin kami naik Emirates itu 35 Pak. 35 ya. Mm-mm. Ya lumayan lah, rame-rame kali 20 orang. Siapa bawa apa, jadi bisa Iya kerjasama. dibagi-bagi Ya aja. dibagi-bagi ya. Dan cadangannya udah habis atau masih ada jalan minggu kedua perbekalan dari Kayaknya Indonesia? persiapan sampai 3 minggu masih cukup sih Pak. Masih aman ya? Masih aman. Masih Memang aman. udah di prepare banget. Khawatir memang apa ya makanan. Kadang kan kita nemu tempat ya nggak semua bakal tersedia makanan halal gitu. Jadi ya prepare. So far masih aman. Ya. Dan itu benar-benar dibikin listnya dengan baik teman-teman. Mm-mm. Jadi untuk vitaminnya, obat-obatan, makanan apa. Karena yang namanya berpergian jauh ya, khawatir ada yang Mm-mm. tertinggal. Jadi mesti Betul betul. benar-benar well prepared termasuk yang ya pegangan duit tadi, jangan sampai 0 rupiah. Mm-mm.
Karena repot. Walaupun ada dikasih jajan tentu ya dari Pulpandi tadi. Ada, Ada nggak sih? Ada ya. ada Pak. Lumayan lah buat buat savingan. Dan kalau bisik-bisiknya nilainya kalau dirupiahkan lumayan. Lumayan. Jadi tadinya Mm-mm. pakai standar euro. Sorry, pound sterling. Ya kalau dirupiahkan Mm-mm. lumayan. Ya nanti nanti di WA aja ke saya nilainya ya. Nggak ya? Nggak usah dikasih tahu di podcast ini. Ya, ya, ya. Oke. Dan ini sudah semester 7 dan ke depannya gimana? Kalau untuk plan ke depan, tentu jenjang pendidikan rasanya nggak cukup untuk di S1 aja gitu. Cuma mudah-mudahan ya Allah mudahkan untuk S2 gitu Pak. Di mana Kalau rencana? target IGA karena Mahat Ali rasanya IGA perlu Mahat Ali yang strata 2. Jadi itu Mahat Ali yang linier atau yang satu jurusan dengan jurusan IGA ambil sekarang itu ada di Mahat Ali Situbondo atau di Mahat Ali Mudi Mesra. Cuman untuk apa ya namanya penyesuaian ke sana IGA butuh studi yang lain dulu sebelum masuk gitu. Nggak rencana keluar negeri. Ini kan sudah awal yang baik nih. Cita-citanya dari kecil pengen keluar negeri dan ini sudah dibukakan. Apalagi ke UK, eh, ke Inggris ini kan agak sulit masuknya nggak terus terang. Mm-mm. Dan kalau sudah masuk nilainya, kalau ke negara lain itu lebih mudah. Gimana? Apakah nggak Eh, berencana ke luar negeri lagi untuk S2-nya? Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan nanti itu di S3 barangkali Ya, baru keluar nanti. insya Allah ya. Dan ke Al-Azhar. Mudah-mudahan Allah kasih jalannya ke sana. Iya, karena kan Al-Azhar, beasiswa dari Al-Azharnya ada, Badan Wakafnya ada, Mm. kemudian dari negara Timur Tengah yang kerjasama dengan Al-Azharnya juga ada. Dan infonya S2, S3 gratis juga di sana. Biaya hidup juga lebih murah sih kalau dibandingkan dengan Iya, kampus di Indonesia. iya, biaya hidup di sana lumayan murah. Coba Iya, kalau yang Iga susun dan Iga rencanakan seperti itu dulu gitu, Pak. Jadi iya. biar matang mahatalinya, jadi mau ambil S2 di Mahatali dulu, baru nanti untuk S3 dan peluasan, apa ya, bukan peluasan, pendalaman yang lebih menjurus lagi nanti S3-nya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk belajar di luar negeri Insya aja. Allah, amin. Supaya ada podcast Pak Duanya. Nanti kalau dikasih, nanti kalau dibocorkan di part satu ini semua kan nggak ada yang istimewanya lagi. Iya Iya, benar. insya Allah. Oke, dan ini gak sebelum kita Iya, closing, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Ustaz. Em, Kalau dari apa yang terjadi sama hidup kita, eh apa ya istilahnya? Eh, kita sebagai manusia hanya bisa berencana, kita tata aja dulu yang baik seperti apa. Nanti Allah kasih cara, Allah kasih jalan yang lebih baik dari yang kita tata. Pertama, kedua, untuk apa yang terjadi saat ini, bukan terjadi, maksudnya apa yang Iga alami sekarang di UK, itu bahwa menjadi minoritas, selagi kita bisa menjaga apa yang bisa kita jaga, minoritas tidak selalu menjadi orang yang tertindas. Yang ketiga, eh, kita bisa menjadi orang yang berharga ketika kita bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita. Itu aja. Khusus orang tua, ada yang mau disampaikan ke adik nih yang lagi di Padang? Sudah sampai di sini ya, Pak. Iya, iya, iya. Saya, Umi, Iga ucapkan terima kasih banyak-banyak karena sejauh ini Ayah Umi selalu mendukung apa yang Iga rencanakan sesuai dengan pertimbangan yang sudah kita diskusikan. Untuk adik juga, Dinda, namanya Pak Dinda, Iya, semangat belajar. Apapun yang kita rencanakan saat ini, walaupun itu terbaik menurut kita, Allah pasti beri konfirmasi yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. ya, Terima yang kasih pastinya semuanya. itu yang terbaik ya, pastinya ya. Ya, Ya, oke, baik Iga. Terima kasih banyak ini atas waktunya.
dan sudah berkenan berbagi informasi pengalaman yang luar biasa, yang insya Allah sangat bermanfaat buat penonton podcast kita, terutama teman-teman yang punya rencana yang sama untuk ikut fellowship ini tahun depan, apakah nanti ke UK atau negara lain. Mudah-mudahan di sisa waktu fellowship di Inggris ini, sehat walafiat, dilancarkan semuanya, dan balik ke Amin. Indonesia bisa menginspire yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan, dan apa yang dicita-citakan tadi dilancarkan ke depannya dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Amin. ya rabbal alamin. Dan nanti pas ke London kasih kabar, Londonnya di mana. Kalau memungkinkan nanti kita ketemu, insya Allah ketemu. Insya Kalaupun Allah tidak nanti memungkinkan dikabarkan. karena sesuatu dan lain hal, kesibukan pekerjaan, kegiatan IGA juga, kami di sini yang penting doa terbaik dan saling mendoakan insya Allah. Ya, baik, terima kasih sekali lagi, Terima Kak. kasih juga buat Ya, Bapak. Iya, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan Iga, memberikan eh, sedikit cerita terkait ini ke teman-teman yang ada. ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah, dan anggap ini bagian dari amal ibadah kita juga, yang mudah-mudahan diridhoi yang di atas insya Allah. Amin. Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.